Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi, NIM channel 20027, Prodi D3 Akuntansi, dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra, SE, MSI, yang membawakan mata kuliah akuntansi syariah. Yang pertama, sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Islam, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak. Yang kedua, hadits. Hadits sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadits digunakan untuk hukum Islam? Karena hadits merupakan pesan nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah SAW, segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Yang ketiga, ijma. Mungkin Anda yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Yang kedua, urutan pengambilan hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela. Secara etimologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap berlalu tentang suatu peristiwa. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yaitu ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Maslahah merupakan cara dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, mujizat Al-Quran. Secara umum, mujizat dibagi menjadi 2, yaitu mujizat material dan mujizat immaterial. Berikut penjelasan mengenai macam-macam mujizat. Yang pertama, mujizat material. Mujizat material indrawi adalah didefinisikan sebagai kekuatan yang muncul dari segi fisik yang memberi isyarat terkait kesaktian seorang nabi. Yang kedua, mujizat immaterial logis. Salah satu contoh mujizat immaterial yang bersifat immaterial logis adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mujizat ini dimaksudkan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ada 4 rupa mujizat Al-Quran
Di antaranya, yang pertama, salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Yang kedua, Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang Tasmud, kaum Lut, dan lainnya. Semua berita di dalam Al-Quran merupakan berketetapan dengan kenyataan yang benar dan seluruh anti sejarah mengakuinya. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran selanjutnya, yaitu terkait dengan fasaha dan balagha, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran akan merupakan syair. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan rangkaian kata menurut suku kata, bilangan tertentu, bukan puisi apalagi sebuah prosa. Yang keempat, Al-Quran memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, fungsi dan peranan Al-Quran. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi, seperti yang berikut ini. Yang pertama, sebagai Al-Huda atau petunjuk. Yang kedua, sebagai Al-Furqan atau pemisah. Yang ketiga, sebagai As-Sifah atau obat. Dan yang terakhir, sebagai Al-Mau'izah atau nasihat. Peran Al-Quran bagi petunjuk hidup umat manusia. 1. Peran Al-Quran untuk kehidupan manusia. Menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam, tuntutan dalam menjalankan kehidupan, dan dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. Peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang pertama, ilmu hukum. Yang kedua, ilmu sejarah Islam. Yang ketiga, ilmu tentang pendidikan agama Islam. Yang keempat, ilmu tauhid. Dan yang terakhir, ilmu hukum. Yang kelima, fungsi as-sunnah. 1. Memperkuat hukum dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. 3. Menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Yang keenam, fungsi ismak. Ijma' adalah kesepakatan para ulama, ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang ketujuh, fungsi kias. Kias secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Sedangkan secara istilah, kias diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.